Apa jadinya jika CONCACAF dan CONMEBOL yang sekarang terus-terusan berkubu dengan pihak Asia dan Eropa, akan jadi apa nantinya sepak bola Amerika jika terus terjadi seperti ini? Nah, di analisa santuy kali ini lanjutan dari narasi gua tentang Piala Dunia 2 tahun sekali. Kemarin kita udah ngebahas tentang detail kubu yang terjadi perang antara CONCACAF dengan AFC melawan CONMEBOL dengan UEFA. Kali ini gue mau ngebahas lebih deep lagi tentang CONCACAF dan CONMEBOL. Kalau kita bicara tentang menjelang Piala Dunia 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ini akan menjadi sebuah cerita yang akan sangat unik. Kenapa? Waktu gue pernah ngeliat bahwa ternyata jatah CONCACAF dan CONMEBOL sudah ditabok rata menjadi 6 negara. 6, artinya 6 CONCACAF dan 6 CONMEBOL, yang artinya total negara Amerika, zona Amerika mendapat keseluruhan 12 jatah untuk ke putaran final. Ini berarti kalau di oktagon CONCACAF berarti akan lolos 6 langsung, kemudian di jatah CONMEBOL 10 negara, 6 akan langsung lolos meninggalkan 4 negara. Kalau kita bicara ini sebenarnya kita melihat perspektifnya adalah ini adil. Sama-sama dapat jatah 6, kalau di total sama-sama dapat 12 negara yang tampil, tapi mungkin orang akan juga melihat ini adalah kejomplangan kualitas antara CONCACAF dan CONMEBOL. Sampai hari ini pun gue masih percaya bahwa kejomplangan itu memang terjadi dan benar adanya. Kalau kita melihat di CONCACAF itu boleh dibilang yang terkuat saat ini hanya Amerika Serikat, Meksiko, lalu disusul Meksiko ketiga, Kanada yang kedua. Saat ini 3 itu dari wilayah utara. Dan sekarang pun juga tidak berarti bahwa 3 negara ini yang Amerika Serikat, Kanada yang udah maju secara development sepak bolanya, atau Meksiko yang dari turun temurun grassroots-nya juga sudah stabil, itu tidak terganggu. Di CONCACAF sendiri sudah ada perkembangan bahwa negara seperti Jamaika sedang melakukan upaya naturalisasi pemain-pemain Liga Inggris. Lalu kemudian dari pihak contohnya kayak negara Suriname itu juga mencoba Suriname, Aruba, Curaçao menaturalisasi pemain-pemain yang pernah main di timnas junior Belanda. Lalu Guyana Prancis, Haiti masih tetap dengan pencarian bakat-bakat di Liga Prancisnya. Jadi bisa dibilang upaya cepat mereka adalah menaturalisasi, dan itu tidak salah. Kalau memang itu jalan untuk bisa keep up, survive melawan tetangga mereka, saudara mereka di CONMEBOL, itu harus terjadi. Tapi kita juga melihat ada juga kejanggalan bahwa di CONMEBOL pun juga nggak kalah timpang. Kita lihat di mana satu-satunya negara yang belum pernah lolos Piala Dunia masih ada, yaitu Venezuela. Dan juga kalau kita melihat pun jomplangnya adalah peta topnya dunia itu dikuasai oleh Brazil, Argentina, dan Uruguay. Uruguay pun juga sekarang udah nggak seperti dulu dengan seiring menuanya Suarez dan Cavani. Lalu negara lain kayak Chile dan Kolombia itu nggak lama lagi bisa digeser kayak negara-negara kayak Kolombia, Ekuador, Paraguay. Kalau Peru, Bolivia kita nggak usah ngomong, mereka emang sering nggak konsisten. Nah, kalau kita mengarah di pembicaraan ini adalah kalau misalkan hal ini terus-menerus CONCACAF dan CONMEBOL berkubu, sedangkan mereka sudah mendapat masing-masing jatah 6, akan seperti apa jadinya? Kebayang nggak? CONMEBOL dengan UEFA akan semakin kuat, sementara CONCACAF dan AFC akan terus-terusan bekerja sama sehingga menghilangkan esensi dari Piala Emas itu sendiri. Karena gue merasa bahwa ada sebuah faktor dari sisi kekecewaan juga ketika Piala Emas dan Copa America itu dijejali oleh tim yang diundang dari Asia, Qatar, Jepang. Contoh Jepang udah 2 kali, Qatar langsung 2 kali dalam rentang 2 tahunan. Copa America 2019, Piala Emas 2021. Gue sampai nggak nonton karena ada Qatar di situ, karena gue merasa bahwa hadirnya negara undangan seperti Jepang dan Qatar itu sudah merusak akidah
sepak bola Amerika secara tidak langsung. Dan itu benar adanya. Gue tidak menyalahkan kerjasama mereka di bidang grassroots dan perwasitan. Tapi yang gue salahkan adalah kehadiran mereka di sebuah turnamen yang khusus untuk Amerika itu adalah sebuah pengingkaran akidah dari sepak bola di benua Amerika. Kalau mengutip kata-kata dari Eduardo Berizzo, bahwa sebenarnya turnamen untuk sekelas Copa America aja deh harusnya diikuti oleh tim dari benua Amerika saja, dari CONCACAF dan CONMEBOL, karena mereka juga tidak melihat apakah pernah melihat tim Eropa datang ke Copa America. Nggak pernah kan, apalagi dengan level mereka yang bisa dibilang sudah 10 kaki di atas dari benua-benua lain. Rasanya jomplang kalau mereka ikut di kompetisi sekelas Copa America. Dan mereka juga punya Euro yang jadi kompetisi antar negara terbaik kedua setelah Piala Dunia. Lalu cara-cara yang terbaik untuk ini apa? Dalam beberapa tahun ke depan, harapan gue adalah mereka harus bersatu kembali sebelum Piala Dunia 2026. Karena kalau mereka terus terpecah kubunya, yang satu didukung Asia, yang satu didukung Eropa, ini akan clash. Dan tahu apa yang terjadi? Kalau lihat perbandingan suara, Asia punya 47 ditambah 41 CONCACAF, itu berarti total 88. Sementara suara di CONMEBOL dan UEFA kalau digabung cuma 65. Jelas pasti akan menang nih 88 suara negara yang memegang untuk Piala Dunia Millennials. Dan kalau itu terjadi, ini akan merusak semua. Dan juga sadar diri bahwa pemain-pemain CONCACAF itu juga banyak yang main di Eropa. Begitu juga pemain-pemain di Asia juga ada yang main di Eropa. Kasian jadwal mereka terganggu. Belum lagi MLS dan Liga MX juga mengalami kerugian total dari segi penyiaran kalau misalkan Piala Dunia 2 tahun sekali juga diadakan, seperti yang gue bahas sebelumnya. Lalu kemudian yang terpenting adalah untuk menambah jumlah peserta. Caranya gini, 10 CONMEBOL udah pastilah kayak di Copa America. Cuma ditambah kayak waktu di Centenario 6 CONCACAF tuh caranya bisa diambil dari Piala Emas, asal jangan mengundang tim dari Asia lagi atau bahkan kayak Afrika. Caranya adalah lu bisa ambil 4 semifinalis dan 2 tim dengan koefisien terbaik di perempat final. Dengan cara seperti itu lu dapat peserta untuk ke Copa America, dan Piala Emas harus digelar setahun sebelumnya. Kalau bisa mungkin bisa berbarengan dengan Solidarity Cup-nya AFC atau CHAN atau Championship African Nations milik CAF. Kalau bisa. Sayang kita nggak tahu rencananya akan seperti apa. Lalu kemudian kalau menilik pernyataan Klinsmann, dia melihat bahwa 16 negara untuk level Copa America gabungan CONCACAF dan CONMEBOL itu lebih baik dibanding Euro dengan 24 tim. Nilai kompetitifnya jadi lebih kuat karena yang untuk mendapat jatah itu benar-benar hanya yang punya kualitas yang terbaik di benua Amerika. Dan turnamen itu kan bisa jadi ajang pansos bagi beberapa pemain yang mau nanti berlayar ke Eropa. Dan gua harap sih kalau format seperti ini dijalankan, CONCACAF dan CONMEBOL bekerja sama, ini akan menimbulkan sebuah era baru, era yang benar-benar mempersatukan bangsa Amerika yang terpisah oleh terusan Panama. Dan harapannya adalah bukan cuma di level seperti nasional negara kayak Copa America, tapi mungkin bisa tertular. Semisal kalau misalkan Copa Libertadores dan CCL atau CONCACAF Champions League di merger jadi turnamen yang pernah ada dulu namanya Copa Interamericana, itu bisa. Dengan kata lain, mungkin sistemnya kayak waktu di Champions Asia. Kalau Champions Asia kan ada zonasi barat, zonasi timur. Zonasi barat itu yang negara timur tengah kayak Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah. Zonasi timur, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Nanti mereka akan ditandingkan dulu nih sesama zonasinya, baru ntar sampai ketemu mereka yang dari zonasi berbeda bisa ketemu di final.
bisa dilakukan seperti itu. Kalau dengan sistem seperti itu lebih fair, karena dari saudara di CONCACAF dan saudara di CONMEBOL bisa bertemu di final, dan itu mempertemukan dua tim terbaik dari masing-masing regional konfederasi seperti itu, CONCACAF dan CONMEBOL. Harapannya tuh seperti itu. Dan kalau ditanya apakah cara-cara ini bisa menjadi pemersatu bagi CONCACAF dan CONMEBOL, gue bilang iya. Dan mungkin cara ini harus dilakukan demi Piala Dunia 2026. Kalau bukan sekarang, kapan Piala Dunia, kapan lagi kita melihat bersatunya kekuatan benua Amerika di tanah mereka sendiri untuk mengusik UEFA. Dan kerjasama CONCACAF dan CONMEBOL ini sudah bisa dibilang akan menghasilkan sebuah hal yang menarik. Konten bagus bola dari CONMEBOL, dari Copa Amerikanya, terus cara CONCACAF untuk mengemasnya menjadi baik dengan misalkan sesekali mereka adakan di Amerika, itu bagus juga. Atau misalkan diadakan dua tuan rumah setelah huruf abjad, itu juga bisa jadi opsi. Dan untuk terakhir sebelum gue tutup, pesan gue di video ini adalah bahwa ketika benua Amerika bersatu, benua ini akan menjadi benua yang gak terkalahkan. Bahkan benua leluhur mereka, Eropa, itu gak bisa gak ada apa-apanya nantinya. Yang kita tahu melihat bahwa Amerika adalah bangsa yang dijajah oleh Italia, Spanyol, Portugal, Prancis, Belanda, dan Inggris. Ketika semua negara ini bersatu, bangsa Amerika menjadi bangsa kuat yang tak tertandingi. Lalu bagaimana dengan Afrika dan Asia? Nanti kita bahas di next video, masih lanjutan tentang narasi Millennials Piala Dunia. Untuk sementara cukup dari gua. And one more thing, Happy New Year, selamat tahun baru untuk teman-teman. Semoga di tahun 2022 nanti kita bisa menyaksikan Piala Dunia dengan luar biasa, dengan tim-tim terbaik, juga mewujudkan semua harapan-harapan kita di tahun mendatang. Dan kalau kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Tapi yang sopan akan gue balas sebisa mungkin, sebaik mungkin. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke? Dan ini video no edit. Thanks for watching.